Selamat datang teman-teman, lagi-lagi sapaan seperti biasanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Kembali lagi di podcast Si Paham. Kita sekarang udah ada di volume kelima. Yoi. Nah, sebelum kita kasih tahu spill temanya apa nih Bang ya? Iya. Gue tuh kemarin, ini cerita-cerita dikit dulu sebelum tahu temanya apa ya. Oke. Gue tuh kemarin ngobrol sama temen gue. Menarik banget obrolannya tentang jadi dia tuh ngerasa kayak ada gangguan lah dalam dirinya. Bukan gangguan siapa ya? Ketempelan gitu bukan? Bukan. Itu Gus Samsudin aja. Tenan. Enggak. Jadi dia tuh kayak gangguan, kayak sering emosi yang susah dikendaliin. Oke. Terus apa segala macem. Nah, dia tuh ngerasa kayak gitu tuh, tapi bingung harus kemana. Terus gue ngobrol sama dia, lu mending ke psikolog, karena gue tuh kan, gue kan juga ada psikolog juga kan. Lu punya psikolog pribadi? Ada, bukan nggak pribadi, bukan gue bayar hanya untuk uang, gue nggak sekaya itu. Maksudnya tapi gue cukup rutin. Nah terus gue bilang ke psikolog, dan dia tuh takut banget, takut banget untuk datang ke psikolog karena dikira orang gila. Dikira punya penyakit lah. Iya. Nggak normal. Nggak dikira, nggak normal nih orang gila nih, nggak usah ditemenin. Berawal dari situ kayak nih teman-teman nih, kita kayak akan bukan kayaknya sih, kita akan membahas tentang pentingnya psikolog tapi by pengalaman. Jadi kita si paham tipis-tipis karena ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Berdasarkan apa yang udah dilalui ya? Berdasarkan apa yang dilalui. Ini gue cerita dulu berarti nih ya. Iya, dari gue dulu. Nah, dari cerita yang tadi nih Bang nih, gue agak bukan heran ya, tapi kasihan malah justru sama orang-orang yang masih menganggap bahwa lu ke psikolog atau misalnya, nggak tahu kalau psikiater ya, karena gue belum pernah ke psikolog itu sebagai penyakit. Berarti lu stigmanya tuh kalau lu ke psikolog tuh lu penyakitan, penyakit mental, orang gila apa segala macam. Kalau menurut gue enggak Bang, soalnya itu psikolog tuh kalau gue kayak servis rutin, tau nggak sih lu? Servis, kalau lu punya motor tuh lu servis rutin. Ganti oli, kadang gue ngerasanya tuh kayak di psikolog tuh lu bisa cerita, menurut gue ya, jauh lebih dari lu cerita sama orang tua lu. Kalau gue pribadi. Nah kalau lu punya pengalaman gak sih tentang bagaimana hubungan misalnya lu atau temen lu dengan psikolog gitu? Sering ya aku lagi terlalu sopan. Sering ya gua itu nemu teman-teman yang memang mereka punya rutinitas ke psikolog. Yang benar untuk servis ya, karena satu sisi walaupun mereka, tapi rutinitas yang mereka katakan itu mereka nggak harus seminggu sekali atau sebulan sekali. Tetapi setidaknya ketika mereka udah ngerasa kok ini keganggu ya, mereka ke psikolog. Konsul. Cuman gue pernah nemu Bang, salah satu yang, tapi ini fenomena unik nih, di mana mereka itu bukan ke psikolog dulu, langsung psikiater. Karena menurut gua itu hal yang berbeda, karena psikiater itu udah secara medis, berarti memang tingkat penyakitnya atau tingkat keparahan, stadium lah bahasanya ya, stadiumnya itu udah tinggi. Karena yang dipakai itu adalah obat-obat psikotropika, medis ya, psikotropika. Psiko apa gitu loh. Narkotika bukan sih? Nggak tahu dah gue dah. Obat psiko gitulah. Iya. Untuk penenang. Dan itu kan bahayanya itu buat penenang itu kan, dia satu menyebabkan kecanduan, lemas dan lain-lain, dan juga kalau semakin lama dikonsumsi dan tidak ditreat secara psikologi, itu bakal efeknya itu berkurang. Kayak gitu kalau setahuku ya, dan aku juga bicara sama teman-teman memang seperti itu adanya. Nah, itu yang kadang nggak disadari Bang. Kadang satu hal itu ya yang sangat tidak mau kita untuk ungkapin, kalau kita itu lemah. Iya, ya itu kalau itu setuju tuh. Kadang tuh manusia kebiasaan, bukan manusia ya, aku lah atau teman-temanku dekat tuh kadang tuh dianggap lemah atau dianggap tidak berdaya atau dia punya kelemahan deh. Kan manusia, kita semua deal bahwa semua manusia punya kelemahan kan. Tapi kadang manusia itu malu kalau nunjukin kelemahannya. Iya benar. Tapi itu manusiawi menurutku. Tapi ketika kita udah ngomong secara gangguan psikologis apa segala macam, menurut gue sih harus ke tempat-tempat yang
memang seharusnya curhat ke temen tuh sebenarnya salah satu treatmentnya tuh bang, setahu gue ya. Iya. Setahu gue tuh ada temen adalah treatment, salah satu treatmentnya. Tapi bukan berarti ke temen cukup sih menurut gue. Mungkin ada beberapa kasus yang lo harus ke psikolog. Iya. Ini salah satunya nih gue ngomong karena gue ini bukan punya psikolog pribadi, tapi sudah ngelakuin konsultasi psikologi itu dari SMP. Lama banget. Dari SMP. Ini sekarang SMP kelas berapa tuh? SMP kelas 3 lah. Kelas 2 mau kelas 3, ya kelas 3 awal. Oh. SMP kelas 3 awal. Saat itu karena gue tuh bingung, bukan bingung. Lebih ke kayak susah ngebedain yang masuk tuh apa, yang harus dipikirin tuh apa, yang enggak tuh apa. Tuh masih semua tuh nyampur jadi satu kan, karena juga masih SMP kan ya. Iya. Terus apa namanya? Ya itu masuk, itu ngebuat gue kayak orang bukan linglung, lebih ke bingung harus bersikap. Oke. Nah, emak gue menangkap hal tersebut, terus ke psikolog yuk gitu. Akhirnya ke psikolog, mulai treatment apa segala macam, dan gue ngalamin bener-bener di sekolah dibilang orang gila. Ih, gue gila ya gitu. Oke. Tuh di apa ngalamin bener nih, gue gila ya. Nah, menurut gue ngelanjutin cerita ya. Setelah gue dibilang gila itu, tapi untungnya karena gue mungkin nggak punya malu kali ya. Gue kan orangnya bodo amatan ya. Iya. Nah, gue tuh fuck sama yang kayak gitu-gituan, jadi bukan gila, malah gue jelasin sama temen gue. Anak SMP ngejelasin tentang apa itu psikolog, kan respect juga kan. Anjir, Sumpah. lu SMP udah aneh ya, mental awareness itu. Mental awareness gue, makanya orang-orang sekarang yang baru pada ngebum, ya ilah, anak baru lu, bro nih, anak baru lu. Nah, gue tuh ngalamin apa? Gue tuh jelasin bahwa ini bukan berarti lu gila, bukan apa. Orang kan mental naik turun, apa segala macam. Lalu harus bisa ngebaca diri lo gitu. Lanjut nih, gue treatment apa segala macem. Gue tuh treatment tuh, salah satu treatment pertama tuh disuruh ngisi soal gitu loh. Kuesioner. Kayak ujian. Oke. Kayak kuesioner. Iya. Ujian, terus abis itu baru treatment. Gue tuh ngalamin treatment yang gini bang, yang rebahan, terus Dicokilin. bukan. Kalau dicokilin bukan di psikolog, itu Sorry, stop seks bebas. jangan stop seks bebas, bukan. Kan dicokil nggak seks. Kan dicokilin. Cokil nggak seks lah. Kan bukan sendiri. Kan disuruh orang yang Kan nggak seks jadinya, kan dicokilin bukan Tapi kan lebih baik mencegah. ya lebih baik mencegah, karena itu juga dosa kan. Gue baik gue di sini sekarang, anjing. Nah itu diem di ruangan yang nyaman, AC, sofanya gede apa segala macam, terus disuruh dengerin lagu instrumental. Terus diem, disuruh, gue lupa 15 menit apa berapa gitu, disuruh merem terus. Tapi lu nggak ngantuk? Enggak, takutnya ketiduran sebenarnya kan. Iya. Karena nggak mikirin apapun kan. Terus suruh diem nggak mikir apa-apa. Nah setelah itu suruh bangun terus baru ditanya-tanyain sama psikolognya. Masih bisa mikir? Masih bisa mikir. Gue malah tiba-tiba jadi kunti gue anjing. Lu nggak ada pikiran gitu? Tiba-tiba bengong. Muka gue tiba-tiba kayak Mr. Bean anjing. Tiba-tiba kayak Mr. Bean. Nah kayak gitu tuh bang. Gue sampai sempet treatment gitu. Nah kan masalah gue tadi tentang bingung kan. Sebenarnya ngebedain yang harus diselesain dulu yang mana apa segala macam. Di treatment kelima sih, gue baru nemuin jawabannya. Saat itu imajinasi gue tuh kayak di kepala gue tuh ada laci. Iya. Misalnya ada masalah 3 datang bareng. Iya. Nah, gue bisa nyeleksi mana yang harus diselesain, terus yang belum bisa diselesain dimasukin ke lemari si laci ini. Nah, gue nyelesain satu ini selesai, keluarin yang ada di laci. Nah, itu di kepala gue visualnya bener-bener laci. Oke, berarti yang lu dapatkan selama konsultasi psikolog itu adalah manajemen ya, Manajemen visualisasi stres. gitu ya? Oke. Gue nggak tahu tuh bentuk dari visualisasi apakah semua orang sama apa enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau gue bener-bener visual laci, bener-bener laci kayu. Tapi Bang, ini itu menurut gue sangat membantu ya ketika ada manajemen visualisasi seperti itu ya. Tapi sorry, gue pengen kembali lagi ke permasalahan awal itu, yang masalah banyak orang yang nggak mau ke psikolog karena mereka malu atau takut dicap lemah. Nah, gue menemukan fenomena di tahun 2020 ya, tapi bukan fenomena ini yang gue observasi sendiri ya. Dan memang sering di sudut kabel muncul bahwa memang apalagi ketika corona melonjak ya, nah itu tuh media sosial itu full banget, tentang hambatan, tentang mental dan segala macam. Iya. Dan memang ternyata secara penelitian, aku lupa, pokoknya dari luar negeri memang banyak kasus ya,
yang menyebabkan mental itu benar-benar hancur. Kayak misalnya kasus perceraian, kehilangan pekerjaan, dan itu semua mempengaruhi ya. Nah, tetapi ada salah satu tren yang di salah satu surat kabar yang memang menggunakan nama-nama tersebut. Itu mereka observasinya dari komentar. Dari komentar. Ketika ada postingan mental health, mereka komentarnya itu mereka menjurus kemana gitu? Bukan menjurus kemana. Mereka bilang bahwa oh ini aku nih, aku sedang ini, aku sedang ini, aku sedang ini. Malah menunjukkan bahwa mereka itu memiliki penyakit tapi tidak diselesaikan. Oh, jadi cuma kayak self claim doang, terus iya. nggak ada apa namanya, nggak ada tindak lanjutnya. Iya, itu menurutku fenomena yang unik gitu, unik dan salah satu berbahaya juga ya. Pasti berbahaya ya. Karena bisa berdampak ke yang lain. Iya. Dan gue juga pernah ketemu orang ini walaupun udah nggak psikolog harusnya udah psikiater ya. Orang ini loh bang bipolar loh bang. Oh iya. Orang ya, itu teman gue langsung, teman gue deket banget. Itu ngeri. Itu perempuan bipolar dan larinya ke nyakitin diri apa segala macem. Nah itu harus ditemenin terus. Nah orang kayak gini tuh gue yang ngelihatnya ya nggak terlalu untuk di sosmed yang semua orang bisa lihat tuh nggak terlalu malah self claim banget. Iya. Dia malah diem karena takut. Karena takut. Dia tuh sampai salah satu kalau kumat nih minum Panadol tuh 10 bang. What the fuck? Gue pernah ngeliat dia mabuk. Kalau mabuk mending nggak tidur tapi nggak bisa melek. Nggak tidur tapi nggak bisa nggak tidur tapi nggak bisa melek orangnya. Oh iya, udah benar-benar kayak orang beler. Oleng. Tapi udah dimelekin nggak bisa. Tapi dia denger sekelilingnya apa segala macam. Gue ngalamin dan ngeliat. Itu orang bisa kita lagi nongkrong terus tiba-tiba sujud sendiri tuh. Wah, ngeri. Oh serius? Itu real. Itu menurut gue orang kayak gini yang harus diketahui ya, sama teman-teman, menurut gue ya teman dekatnya tuh harus tahu dan harus sabar nemenin ya. Iya. Karena orang kayak gitu kumatnya tuh kadang kalau lagi kita pas moodnya nggak bagus itu apaan sih lu gitu. Kadang tuh gitu kalau lagi moodnya kita nggak bagus. Nah ngejaga itunya tuh yang harus, apalagi teman-teman mungkin yang dengerin punya temen yang kayak gitu, jangan pernah dimusuhin. Iya. Ditemenin terus, soalnya orang kayak gitu nggak tahu bisa ngelakuin apa aja soalnya. Dan itu kadang pikirannya tuh udah di luar rasional. Wah udah nggak logis. Udah dia terlalu banyak menakutkan sesuatu, padahal jauh banget lah. Kalau kita orang yang mungkin nggak ngidap itu jauh banget. Nggak mungkin itu kejadian. Gue juga punya teman ya. Dia tuh saking stresnya tuh ya minum komik sampai 10 papahan. Itu kayak gila dah. Itu kayak orang tolol. Bukan orang penyakit mental apa orang kurang dah. Komik, terus mabuk nggak punya duit bego itu. Mabuk nggak punya duit. Sorry. Bridging. Oh bridging, biar lucu aja. Biar nggak serius-serius banget kan. Kirain penyakit juga. Penyakitnya dia penyakit ekonomi ya. Karena kalau dia duitnya banyak dia beli minuman aja. Anjing. Nah itu pas akhirnya apa namanya, gue punya teman kayak gitu dan gue sendiri kalau bab psikolog ya ini di luar psikiater ya, gue ngerasain banget efeknya. Dan menurut gue kalau secara ekonomi mendukung terus dan lu rela untuk menyisihkan uang misalnya 200.000, 400.000 atau berapa, menurut gue worth it sih untuk lu ke psikolog. Dan nggak harus sakit ya ke psikolog tuh. Iya, kayak servis rutin aja. Kadang kan nggak belum waktunya ganti oli tapi gue pengen motor gue enak ya ganti oliin sekarang deh gitu. Kadang kan gitu. Iya nih Ben. Ini kan tadi kan memang kita harus melakukan servis rutin ya, walaupun normal atau dalam keadaan memang udah di luar kontrol ya. Nah kadang yang gue tuh ngerasain kalau teman-teman kalau misalnya mereka nggak mau kita harus rutin nih nemanin mereka ya. Tapi kadang itu untuk membuka sekatnya itu yang susah. Karena ada gue punya satu pengalaman dari kawan gue. Dia nggak mau terbuka, bahkan sama orang tuanya. Sama teman mainnya pun, teman nongkrong segala macam, dia nggak mau terbuka.
karena merepotkan. Takut ngerepotin maksudnya. Takut ngerepotin. Jadi dia tuh di kondisi bahwa dia sadar. Dia sadar bahwa dia itu beban. Dia sadar bahwa dia itu beban. Ngerepotin ya. Sorry almarhum. Bukan aneh ya, almarhum, tapi udah lama teman. Oh. Dia sadar bahwa dia itu beban. Nggak mau ngebebanin lagi. Dia nggak mau bebanin, tapi caranya benar-benar gas. Sampai nggak rasional. Lompat. Boom. Oh, bunuh diri, suicide. Oh. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu tuh maksud gue yang kadang tuh nggak makanya harus ditemenin apa segala macam tuh di situ. Iya. Tapi emang yang nemenin sabarnya harus luar biasa. Iya, Cuk. Gua ngalamin itu naik turun, Cuk. Wah, edan tuh. Kalau lagi seneng bisa seneng banget, tapi kalau lagi down gila-gilaan. Iya. Selalu narasi bunuh diri, narasi apa segala macam tuh selalu keluar. Iya. Nah, itu kan salah satu mungkin nanti diceritain lagi banyak pengalamannya. Tapi balik lagi ke bagaimana menurut lu penting nggak sih orang tuh punya psikolog tuh kan sebenarnya kayak nyari jodoh ya, cocok-cocokan. Iya. Lu ngobrol sama orang kan nggak bisa ke semuanya. Iya. Ada mana gue enak nih ngobrol sama ini nggak enak nih, kan ada proses seleksi itu kan. Iya. Nah, untungnya gue nemuin, gue belum lama 2 bulan ini gue tuh baru ganti psikolog sebenarnya. Nah, gue tuh ngerasa sebenarnya apa yang apa yang solusi yang diberikan itu gue masuk, tapi cara ngedengerinnya gue agak kurang. Cara dia nangkap cerita gue tuh responnya agak kurang, tapi solusinya benar, maksudnya works di gue. Okay. Nah, gimana menurut lu tuh penting gak sih sebenarnya orang kalau punya uangnya lagi-lagi ya, kondisi ekonominya mendukung untuk nyisihin uangnya untuk sebulan sekali ke psikolog atau 2 bulan sekali? Menurutku sekarang penting. Tapi walaupun gua belum melakuin ya, tapi lu akan kan? Akan kan? Insya Allah ya. Teman-teman doakan saya ke psikolog. Semoga saya sembuh teman-teman. Lu udah gila lama. Enggak gini, karena gua melihat ya sekarang ini Ben, ini kita memang benar-benar penuh tuntutan. Tekanannya gede. Tekanan lebih gede karena memang ada orang bilang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Ya memang beda karena secara tuntutan, secara situasi itu memang sangat-sangat berbeda, berubah. Sekarang itu semua serba cepat. Kita dituntut untuk cepat, untuk ini, dan kita nggak bisa dibiarkan untuk berhenti. Ya. Ketika kita berhenti, kemakan udah. Ketinggalan. Ya, benar. Nah, itu mungkin kadang orang yang dia punya masalah nih, punya beban. Dia tetap di-push dirinya untuk berjalan terus gitu loh. Berjalan sampai akhirnya kayak kata lo di obrolan sebelum ini dimulai tag ya. Sebelum mulai tag ya. Nanti akan bom waktunya meledak. Iya, tapi gue setuju itu sih karena gue ngalamin banget apa manfaatnya. Jadi gue nggak ngebayang kalau ini di-keep gitu. Iya. Paham nggak sih? Iya. Kalau ini di-keep, anjing gue meledak nih kayaknya nih. Sekarang nih gue udah gila kali. Maksudnya gila secara linglung apa segala macem. Kalau gue nggak ngelakuin itu ya. Atau mungkin teman-teman yang lain juga punya caranya masing-masing, ya monggo aja. Tapi salah satu rekomendasi dari sekian banyak rekomendasi sih gue ke psikolog memang. Nah, terus yang gue alamin itu bukan gue alamin ya, yang gue rasain itu ya gue rasain. Gue mau apa sih? Jadi yang pernah lu lewatin. Iya enggak, itu biar tadi ya lucu aja tapi jadi bingung. Tapi jadi bingung beneran gue brengsek. Jadi yang gue pernah rasain kayak yang gue baru ganti psikolog ini nih. Gue ngasih tahu lah, gue bukan problem sih. Jadi gue tuh nggak suka terhadap satu hal. Gue gue nggak suka, gue tahu itu nggak benar, tapi di 1, 2, 3 hal ketika itu gue lihat atau gue terima, respon gue tuh yang keluar itu dulu pertama kali. Iya. Baru ada pembenaran, baru ada apa segala macem. Nah, maksud gue kan pembenaran butuh tenaga nih. Iya. Nah, tenaga gue lama-lama capek nih. Iya. Gue tahu kalau ini salah dan gue nggak mau keluar, makanya gue bilang nggak mau keluar dari gue. Terus makanya gue bilang sama psikolognya, nih gue kayak gini, gimana ya mbak ya, kan mbak ya. Gue tuh kan ada di salah satu aplikasi lah, gue nyarinya. Nah, gue nyari psikolog tuh bukan dari harga, dari apa? Cakep, bukan cakep yang mana? Gue biar semangat ceritanya bang. Ya, tapi memang bener sih, visual kadang memang mempengaruhi kan? Iya, impresi pertama. Iya, just book by its cover gue soalnya. Nah itu, terus akhirnya gue satu saran yang sebenarnya teman gue Yuka tuh pernah nyaranin ke gue. Orang tuh di bagian kepala tuh kadang ngelupain hidung.
Bagaimana lu manajemen ketika lu terima masalah atau apa segala macam tuh napas panjang keluarin. Iya. Nah itu gue disaranin itu, dan beberapa kali namanya baru dikasih tahu kan kadang kagok ya bang ya. Kadang belum tahu makainya tuh belum secara natural kepake gitu. Di masalah yang gue terima pas gue napas dan gue lepasin napas panjang terus gue lepasin, jauh lebih bisa lu mikir sebenarnya. Iya. Menurut itu yang gue alamin. Tapi gue begini bang, gue pernah punya kebiasaan ya, dalam artian ketika ada hal yang mengganggu, maksudnya gue mencoba untuk sadar dari segi apa, kayak misalnya apa nih hal yang mengganggu gue nih, hal yang mengganggu gue. Nah ketika itu mengganggu, gue tahu ceritanya nih, gue udah tahu nih kayak misalnya, tangan gue dingin, tangan gue dingin tanpa sengaja. Oh berarti ada kondisi yang mengganggu gitu loh, ada kondisi yang mengganggu. Yang nggak ideal menurut gue. Iya, yang kadang gue nggak tahu apa artinya, dan itu sering terjadi di orang-orang. Jadi misalnya seperti ini, lagi nongkrong nih, tiba-tiba dia dalam posisi, kamu kenapa? Dan langsung marah gitu. Kenapa seperti? Karena perasaan itu muncul gitu loh, dari hal yang udah lama direpres itu muncul lagi gitu loh. Nah itu gue setuju. Maksudnya kan kasarannya, misalnya lu lagi stres, misalnya skripsi misalnya, lu lagi stres skripsi, terus lu tahan-tahan untuk, maksudnya lu pendem dulu untuk nggak pusing, terus lu pulang terus ditanyain skripsi gitu kan? Iya. Skripsinya gimana? Jatuhnya bukan ngejawab tapi emosi. Iya bener-bener. Tapi entah ini apa ya, berkorelasi apa enggak ya? Tapi yang gue alami ini bang, bab psikolog ya, gue tuh bisa disclaimer dulu nih, gue sama orang tua gue tuh cerita belak-belakan. Sampai bab semuanya lah, enggak semuanya sih. Nah tapi hubungan kami baik, cerita ketika pacaran apa segala macam, apa yang dirasa tuh diomongin. Tapi ketika lu ke psikolog, gue ngerasanya gue bisa cerita lebih plong tanpa harus gue filter daripada sama ibu gue misalnya. Kenapa seperti itu? Karena gue nggak ngerti tuh apa faktornya. Apa karena si psikolognya mancingnya enak gitu? Nah nggak tahu. Gue ketawa karena lu pikir mau ngejokes. bukan mau ngejokes. Gue pikirannya udah porno ya. Tapi enggak. Jadi rasanya gini sih, kalau gue gue udah bayar pertama mikirnya. Gue kalau gue keep ceritanya juga kasihan di guanya. Terus yang kedua adalah ketika lu nggak cerita semuanya, ketika lu cerita semuanya pun dia nggak punya tendensi buat ngapa-ngapain gitu loh maksudnya. Ketika gue cerita misalnya gue pernah seks sama sapi misalnya, gue nggak mungkin dia diledek-ledek sama dia gitu secara sosial, secara apa, dia nggak kenal gue gitu. Hanya hubungan gue dengan psikolognya gitu. Nah itu sih dua ini yang bikin gue anjing, ternyata ceritanya jauh lebih enak, dan yang bikin lebih tenang adalah gue tahu dia ahli sih. Ahli dari bidangnya. Maksudnya apa yang gue rasain tuh gue yakin lu pernah melajarin. Dan gue nggak tahu, gue minta tolong lu, makanya itu ada psikolog kan menurut gue ya. Nah itu banyak teman-teman gue yang mungkin pekerjaan, kalau yang di lingkungan gue kan pekerjaan kreatif ya, yang ngedesain, yang edit video, ya jadi kameramen apa segala macam. Tekanannya kan gila-gilaan, ngambil gambar kalau belum dapet nggak boleh pulang apa segala macam, ngedit 3 hari nggak tidur, 2 hari nggak tidur. Menurut gua kan nggak mungkin deh bang, kalau pola hidup lu nggak bener, itu pasti ada yang nggak bener deh. Kalau gua tuh itu, pokoknya pola hidup lu nggak jelas, pasti ada nggak jelas aja. Ada efek nggak jelasnya, entah fisik, entah psikologis tuh, ada ngaburnya tuh pasti. Nah ini, menurut lu salah nggak ketika, kan kita sering nemu, bukan salah sih, menurut lu tepat nggak ketika di media sosial nih kan udah banyak ya metode-metode dari akun-akun yang khusus yang meditasi, khusus untuk self development dan self lain. Mereka kan ada yang mengajarkan kayak metode diary, nulis. Iya, nulis sehari-hari, kita harus sehari-hari nulis dan segala macam. Ada metode meditatif grounding namanya, kita harus jalan keluar tanpa alas kaki dan segala macam. Nah, menurutmu hal itu cukup nggak ketika dipelajari, dipraktekin gitu loh? Karena menurut gua ya, ketika itu dipendam,
ketika itu dipendam ya, kita udah lakukan nih. Kita udah tulis jurnal, journaling, sorry. Kita udah journaling tiap hari, tapi kita nggak lampiasin ke orang. Oke. Karena gue mungkin secara dasar lagi kita butuh orang gitu loh. Malu sosial. Yang ketakutkan adalah, bukan yang kutakutkan sih. Iya, yang kutakutkan ya. Sorry. Oke, aku menurunkan benteng diri. Oke, yang kutakutkan adalah ketika dia melakukan hal seperti itu, tetapi masalahnya hanya dipendam untuk dia, hanya disimpan tanpa dia menceritakan orang lain. Dia tuh terjebak. Iya, di kepalanya dia sendiri. Iya, ke dirinya sendiri. Jadi aku nggak tahu ya, apakah jadi aku seakan-akan itu sampahnya itu ketumpuk semua gitu loh. Ketumpuk. Ya akhirnya baunya makin lama makin kecil. Karena menurutku ketika kita ngobrol, kita secara eksistensi ya, kita butuh orang lain gitu loh, untuk ada gitu. Tapi menurut gua itu fungsinya psikolog ada di situ. Nah itu, iya. Itu fungsinya psikolog, walaupun nggak harus psikolog ya. Teman pun bisa sebenarnya. Tapi ya kadang tembok nggak bisa ya? Bisa aja. Bisa kalau lu punya ilmu Gus Samsudin diajak ngobrol. Kan segala yang di sini ngerekam kalau katanya orang-orang yang bisa lihat demit. Iya, gue bisa ngerekam. Coba gue pengen tahu dah ngobrol coba sama tembok. Gue belum ngapain ada buku sejarah, mending nanya sama tembok. Nah ini, oke. Nah kalau misalnya nih dia influencer nih, terus dia curhat di media sosial, kira-kira salah juga. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat nyari masa, nyari duit, apa nyari simpati? Iya sih. Nah maksud gue tergantung tujuannya. Kalau misalnya memang caranya dia kayak gitu, tapi kalau gue pribadi nih ya, naro sesuatu yang kontrolnya nggak di kita tuh ngeribetin kita sendiri. Oke. Kayak misalnya lu. Iya. Punya followers juta misalnya, terus lu kalau lagi stres apa cerita, terus suatu saat follower lu hilang semua, terus lu mau ngapain? Iya. Follower lu kan sejuta, misalnya Instagram follower lu sejuta, 20 tahun Instagram gede, terus tiba-tiba Twitter naik dan lu nggak naik gimana? Lu kehilangan crowd itu kan? Iya. Kehilangan crowd itu. Ya maksud gua ketika lu naro sesuatu ke orang lain atau ke sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, menurut gua sia-sia dah. Endingnya tuh akan hilang soalnya. Coba cari yang ada di diri lu, terus lu bedah-bedah lagi, lu lihat-lihat lagi. Kira-kira apa sih yang bisa gue pegang? Soalnya gue ngalamin bang, gue orang yang tadinya nggak bisa sendiri. Gue tuh orangnya ekstrovert banget lah, nongkrong apa segala macam, apa-apa cerita sama temen. Makin lama makin tua dengan perjalanan yang gue tuh sebenarnya paling takut bilang kalau ini titik terendah dalam hidup. Atau misalnya ini cobaan yang keras. Tuh gue takut tuh. Karena gue tahu yang jauh lebih keras dari ini banyak. Iya, benar. Banyak. Nah, ketika gue dapet cobaan dengan sampai di titik ini tuh, gue nikmat tuh, bisa ketawa, bisa bahagia, ketawa sendiri, bisa nangis sendiri, semua bisa gue rasain sendiri. Nilai plus ketika gue bahagia atau gue sedih, ada orang yang bisa gue ceritain. Tapi dia bukan jadi pegangan gue. Dia nggak ada juga gue bisa nangis sendiri. Tapi lu ada tempat sampah gitu ya? Maksudnya lu bisa buang semuanya itu ke orang ini gitu? Bisa. Oke. Bisa. Menurut gue kalau bahasanya mah kan kadang orang healing gitu apa segala macam. Gue tuh kadang bisa aja abis subuh terus tiba-tiba ke pinggir rel duduk gitu. Dengerin lagu bengong gitu tuh, menurut gue pulang tuh kayak gue udah nih, udah gue buang nih, terus gue udah cabut lagi. Masalahnya, mungkin kalau itu bentuknya masalah sih nggak akan selesai sih. Bukan berarti terus pulang terus selesai, tapi gue lebih bisa berpikir nih arahnya mau kemana. Berpikir jernih lah ya. Bisa, ya paling nggak tahu nih arahnya gue harus kemana dulu gitu. Gitu sih. Nah menurut gue pribadi sih buat teman-teman, kalau misalnya sesuatu tuh jangan terlalu dikasih ke orang lain gitu, apapun. Bener dah. Orang tua lu sekalipun. Iya. Orang tua lu dengan hubungan darah lu langsung dengan orang tua lu, itu pilihannya cuma dua. Lu yang ninggalin, apa dia yang ninggalin duluan, atau meninggalnya bareng-bareng. Iya. Berarti kan salah satunya akan meninggalkan. Lu harus hidup dengan kaki lu sendiri kan. Iya. Nah menurut gua, lu coba nyari apa yang ada di dalam lu, baru lu keluar tuh sebagai pilihan kedua atau pilihan pendukung aja, jangan pilihan utama. Menurut gua sih gitu.
Anjing gue kayak ustad anjir. kayak orang-orang hebat aja gue ngomong gini bangsat. Gini. Ya parah. Parah lu mau ngomong apa lu tadi? Enggak. Kacau anjing. Enggak. Wah, dia udah mau bawa agama nih, bangsat. Bukan agama, tapi kan bawa aksen. Oh, iya. Kan aksen tadi. Bukan agama itu aksen. Bukan. Iya, lanjut. Itu kan beda. Nah, gue pernah ternyata bukan mikir sih, tapi menduga-duga ya, menarik semua benang merahnya itu. Ternyata ada satu hal yang di dalam diri manusia itu yang kadang menjadi kelebihan, kadang kekurangan. Contohnya? Manusia itu bisa merasa kehilangan. Feeling loss, tapi bukan kehilangan secara fisik ya. Kayak misalnya mereka kok kesepian lah, hal yang paling utama. Kita tahu kan semua makhluk hidup diberikan navigasi ya. Navigasi untuk kemana biar lu bertahan hidup nih, merasakan bahaya atau apa-apa ini diberikan insting gitu. Indikatornya ada. Manusia juga ada. Tetapi ada satu titik kita diberikan itu loh. Rasa kesepian. Yang bahkan sering aku temukan kalimat-kalimat klise bahwa percuma lu punya semuanya. Kalau lu sendirian ngapain? Iya. Percuma lu kaya berjuta-juta. Tapi lu nggak punya teman misalnya. Lu bisa beli apa aja. Tapi lu nggak sendirian ngapain? Iya, itu kan kalimat-kalimat klise dan yang sering jadikan premis. Tapi makin gede makin dewasa, makin dewasa. Makin gede makin realistis ya. Kayaknya itu bener dah. Nah, menurut gua yang kamu bilang sendiri itu bukan benar-benar sendiri. Ini takutnya teman-teman malah dia benar-benar menjauhkan diri Iya. Karena dikira wah berarti aku sendiri apa sendiri nih. Enggak juga ternyata. Ternyata memang harus ada ruang-ruang tersendiri ya ketika memang lu kan udah nemu nih psikolog, berarti lu nggak sendiri karena lu ada psikolog yang mungkin secara realitasnya ya kita nggak ada hubungan apa-apa dengan psikolog, tetapi secara manfaatnya kan benar-benar kita butuh orang. Nah itu yang kadang harus dipikirkan kembali gitu loh Ben. Tapi gue yang bikin gue ke psikolog tuh, kalau gue pribadi ya, kalau salah sih mohon maaf. Salah. Yang bikin gue akhirnya memutuskan ke psikolog tuh bukan teman cerita, bukan karena gue butuh didengerin enggak. Tapi gue kepengen sebenarnya logikanya tetap pengen didengerin, tapi gue pengen sesuatu yang logis. Ini maksudnya yang logis tuh ada secara ilmuwan ya. Yang logis untuk ngebenerin apa yang gue rasa. Kenapa? Oh enggak deh, gue kira mic gue aja untuk bahas. Iya, mohon maaf ini teknis soalnya mic-nya kayak pentil ini. Nah, terus itu yang gue pengen didengerin sama orang yang punya solusi. Kayak misalnya temen lu ada sih, lu kadang anjingnya tuh punya temen tuh cerita udah payung-payung tuh jawabannya sabar aja. Iya. Wah. Brengsek bego. Orang kayak gitu brengsek bego. Sabar. Gue tuh udah tahu pahamnya harus sabar, tetap tenang, doa tuh gue udah tahu. Gue tuh nggak butuh diingetin itu. Sebelum gue cerita ke lu, gue tuh udah berusaha sabar anjing. Gue juga tahu. Gue udah tahu udah sabar lu, masa gue tahu lu malas nanggepin brengsek. Gitu loh. Hatinya tuh jadi nggak enak. Nah itu kayak gitu misalnya contohnya teman-teman teman-teman yang lu ceritain tuh kadang nggak salah kita memposisikan diri kita sendiri. Kadang kita kan diceritain kan malas dengerin ya. Iya. Ada momen dimana, duh anjing gue nggak mau dengerin cerita orang nih. Iya. Mungkin kalau orang kayak gue sih pede untuk ninggalin. Maksudnya, coy jangan cerita dulu ya gue gini. Tapi kan nggak semua orang punya keberanian itu. Iya. Dan ini plus minus ya, bukan berarti bagus ya. Nah, maksud gue, cobalah kalau teman-teman di sini mungkin, ini gue nyaranin sebagai orang yang so tau sih paham banget nih. Iya, memang kita kan podcastnya sih paham. Tapi based on pengalaman, kalau emang lu ngerasain sesuatu yang ngeganjel dalam hidup lu, bab kok aneh ya, kok gue emosian ya, atau kok gue seneng nangis sendiri apa segala macam sih, psikolog salah satu jawabannya sih. Iya. Gue nyaranin jangan jadikan hobi. Jangan jadikan hobi anjing kalau nggak ke psikolog tuh. Nangis. Itu kayak stres dah. Emang gila dah. Nah, gue pernah nih bang, salah satu pengalaman gue tuh magang di salah satu media nasional lah. Oh, multidimensi nih bang. Okay. Nah, salah satu media nasional. Nah, gue tuh pernah liputan bab ODGJ. Oh anjing. ODGJ. Gimana tuh, Cok? Di daerah Bekasi. Tapi ini yayasannya
swasta, jadi bukan pemerintahan. Metode ruqyah? Bukan. Metodenya ruqyah nggak? Ada, tapi jujur ada metode ruqyah. Ada. Tapi itu sebagai salah satu metode, bukan metode inti. Nggak ya? Jadi salah satu metodenya tuh ya dibacain terus apa segala macam. Kok ketawa? Aku bacain puisi. Aku mau saranin kalau teman-teman misalnya ke psikolog nggak bisa lah masuk sana. Ke psikiater nggak bisa. Nah, sana bukan ruqyah deh. Ketempelan. Anjing, akhirnya solusinya lu ketempel anjing nih. Goblok tuh Jin. Oke, lanjut. Nah, gue kesana, gue liputan nih. Gue liputan apa segala macem. Yang bikin gue kaget banget adalah orang yang ada di sana, ODGJ di sana itu pertama kan kita kan kadang mandang ODGJ itu kotor di sampah apa segala macem, ngeruk-ngeruk sampah, terus kita dulu zaman kecil kan kita ledek-ledekin apa segala macem. Gua tuh ngelihat orang yang kayak kita gini bang, mukanya mahasiswa kayak mahasiswa gitu, bersih mukanya apa segala macem. Untung gak kotor. Untung lo kotor kan, jadi gue mau ngeledek, gue mau ngejok ngeri nih. Tapi kan ngejok saya ke gua. Iya, ya udah gitu dah pokoknya. Oke. Ada yang bersih banget mukanya, ada yang apa segala macam. Terus gue ada salah satu nanya lah, ini di sini pada kenapa aja? Jadi pasiennya tuh ada cewek ada cowok. Coba bang bayangin, itu tuh dekat banget sama kita. Kayak misalnya, ini salah satu contohnya berebut warisan. Oh ya. Jadi salah satunya itu berebut warisan yang harusnya dia dapat tapi ke abangnya. Oke. Terus yang kedua bab politik. Ini salah satu yang gue alamin nih. Sebenarnya lucu. Gue kaget soalnya. Gue lagi gambar fokus apa segala macam. Terus gue tiba-tiba didatengin orang ini. Saya mas dulu milih jadi gitu-gitu. Oh ini gara-gara politik. Oke. Kalah anu ya? Mungkin kalah saing mungkin. Iya. Itu terus ada yang stres karena misalnya nih apa namanya contoh, yang paling miris nih sebenarnya nih gue nih. Kan ada cewek ada cowok. Nah yang cewek ini bang rata-rata gara-gara laki-laki. Allah Akbar. Ditinggal. Allah. Kayak gitu-gitu. Oh banyak ya, masih banyak yang oke kayak gua gitu. Coba ke sana dah bang. Barangkali ada yang minat sama lu. Barangkali ada yang minat sama lu. Lu jangan gitu. Dari mana bang? Enggak sih, enggak Lah apa-apa. emang nggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Orang namanya jatuh cinta kan? Enggak, gua di Kode Wahyu tadi. Gitu. Nah itu bawa kan Itu kan visualnya. pas gua lihat apa namanya masalah-masalahnya kan itu tuh yang dekat sama kita tau gak sih? Iya, Yang mungkin banget kita alami. Ada salah satu treatment di sana, bukan treatment sih bahasanya. Jadi orang yayasannya tuh bilang mau coba ngerasain nggak jadi ODGJ sebentar. Agak treatment ya. Bukan treatment. Jadi lu ngerasain jadi ODGJ. Jadi treatmentnya gini. Mungkin kalau teman-teman mau nyoba terserah. Jangan Jesuk, nanti Enggak. Bagaimana kalau podcast ini ditunda? Memberitahu. Enggak bercanda. Trik yang paling susah. Bukan ini pengalaman, bukan kasih tahu trik. Cerita. Jangan dilakukan di rumah ya. Di rumah jangan, takutnya kelanjutan ngeri. Mending seks bebas aja. Astagfirullah juga. Enggak boleh tadi dia bilang seks bebas. Astaga. Lanjut. Pilihannya mau agak kurang apa HIV aja. Pilihannya gitu. Nah ini jadi ada 3 orang. Ini satu nih objeknya nih yang di tengah nih. Oke. Ada 4 orang. Ada 1 orang ini yang akan dijadikan objek. Yang objek gila itu. Objek yang ODGJ. Oke. Yang akan dilinglungin palanya. Oh iya. Nah, yang 2 orang ini kan 4 ya, sisa 1. Nah, 2 orang ini yang satu ada di kuping kanan, yang satu di kuping kiri. Nah, orang A nih yang bisikin pertama nih ngomong kalau dia banyak utang si objek. Yang B, yang bisikin B ngomongin kalau dia keluarganya cerai. Terus diomongin itu. Seberapa jam? Nah, nggak sampai jam-jaman, menitan doang diomongin. Terus sampai 1 orang ini, terus didateng, terus udah stop, yang suruh bisikin suruh berhenti, udah stop. Terus ditanyain, kamu habis dari mana? Respon pertamanya ketawa. Anjing, Cok. Coba Pak. Itu disuruh nyoba. Itu bakal kerekam, Cok, di kepalanya itu. Itu respon pertama lu ketawa.
Anjing. Itu menurut Ketika lu ditanya, ketika bisikan itu kan tadi sebenarnya Mata logikanya sama mata bisikan gitu kiri sama gua sih ngeri nih. Gua malas gua jokes kayak gitu, gua ngeri gua. Enggak boleh. Kan Lu mancing gua. Biar gua yang makan. enggak kan perumpamaannya kan. Enggak. Bukan malaikat perumpamannya. Anjing ngeri banget ini. Jadi ketika lu dibisikin masalah yang terus-terusan, terus lu ditanya, itu responnya ketawa, Bang. Dan gue lihat beneran. Itu produser gua saat itu gitu. Terus dia ketawa beneran. Sehat. Sehat. Tapi dinetralin lagi ya? Enggak dinetralin, itu cuma selewatan gitu aja. Aku pernah dibisikin pas kecelakaan sih. Matamu cok itu memang Enggak, kalau itu emang pribadi. Nah itu posisinya beneran terjadi dan gue lihat. Dan ternyata orang ODGJ itu dia sadar dia menjadi dirinya dia sendiri ketika dia bangun tidur. Ketika dia bangun tidur? Seberapa menit setelah dia bangun tidur. Oke. Itu menarik karena kalau katanya pengurusnya, dia belum kemasukan bisikan tadi dulu. Yang bikin dia ngomong sendiri, yang bikin dia nangis sendiri, yang bikin dia teriak-teriak itu bisikan itu. Iya. Jadi gua. Tapi lu jujur dah, lu pasti pernah ngalamin lu kayak dibisikin kan? Oh enggak, gua sehat sih kalau kalian. Oh, gua mah jujur gua pernah. Gak usah sosok sehat. Orang gak usah sosok sehat. Gini, gua pengen cerita nih. Ini observasi yang nyata benar-benar. Kan emang dari tadi gua bohong anjir. Soalnya gua bohong bangsat. Penonton tuh percaya gitu. Oh, iya. Tapi memang gua punya keluarga om ya, adiknya bapak itu salah satunya skizo. Oh, skizo. Jadi memang benar ada kondisi dia lagi bisik, lagi ngobrol sama orang. Gue lihat bener tuh ketika, tapi dia masih normal, dia bawa motor masih bisa, bawa mobil masih bisa, cuma kan harus kontrol aja sih. Dilepasin agak ngeri ya. Kadang harus kontrol, tapi kalau naik motor nggak terlalu bahaya dia. Nah, dia ada kondisi-kondisi dia dengar bisikan. Dulu ketika bapak pernah cerita, bokap pernah cerita. Anjay, anaknya Kan gua. bonyok ya, bokap nyokap. Iya, bonyok. Gua pernah cerita. Oh, iya. Terus Pernah cerita bahwa dulu ada itu dia punya ciri tanda bahwa ketika bisikan itu datang, ada kucing yang mengeong. Tapi itu beneran ada? Bener-bener. Kucing mengeong. Tiap ada kucing mengeong, dia selalu muncul bisikan langsung dia teriak, jangan, tidak, teriak. Tapi latar belakangnya memang ada yang kayak gitu ya? Maksudnya dia pernah kejadian gitu ya? Pernah. Sebelum dia sampai sekarang. Di kondisi, sebelum dia sampai sekarang tuh gimana? Maksudnya sebelum dia benar-benar lost control. Oh. Sekarang itu dia posisi sadar dan tidak sadar. Dia makan tahu, sembahyang tahu, mesti hafal cara-cara sembahyang, mantra-mantranya. Dan ya bener lah. Hindu lah bos. Terus? Nah, dia terus Ngeri kan? Makanya gue gak ngerespon apa-apa. terus ketika dia bawa motor, ketika dia ingat orang-orang ingat. Tetapi ketika dia memang lagi sendiri, blek. Gue pernah lihat dia tuh di depan rumah sendiri. Gue ngintip dari jendela, dia tuh lagi ngobrol, pakai bahasa Bali. Jangan main, segala macam. Jangan sini, bakar sampah dia. Terus datang kan emak gua nih. Dek, coba kesini, bantuin angkat ini. Ya, Mek. Gitu diangkat. Oh. Jadi dia kayak jadi kayak selewatan doang gitu ya? Selibat. Tapi kalau tantrum memang benar-benar ngamuk. Oh. Emang Nah itu menurut gua ngerinya tuh nggak tahu ya ini sebenarnya ada hubungannya apa nggak ya ketika lu terlalu mendem, misalnya lu trauma atau mungkin apa. Juga gua pernah ngobrol sama temen gua yang dia tuh udah cukup lama maksudnya psikolog menggunakan jasa psikolog gitu. Itu dia malah psikolognya langsung dari Australia. Wah anjing mah kaya bener. 1 jam 400.000 dolar. 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Nah itu bener-bener dia ngomong karena dia jago bahasa Inggris kali ya. Terus gue disaranin itu terus nih gue sorry bro, gue bukan problem duitnya mah ada, tapi gue ngobrolnya ntar pakai Google Translate aja. Gue gak kebayang. Jadi lu bisa bayarnya, teman lu gak bisa bahasa Inggris. Itu makanya. Oke, of course. Akhirnya gue gila gitu. Terus, nah itu ngobrol bahwa ternyata beruntunglah ketika lu tahu
misalnya lu punya trauma atau apa, ketika kadang kan kita nggak tahu ya trauma kita tuh apa ya. Iya. Itu tuh bangsatnya tuh kadang di situ. Kita ngerasa aneh tapi kita tuh lupa yang buat kita aneh tuh apa. Iya. Nah, salah satu menurut gua fungsi psikolognya itu sebagai untuk ngegali-gali lu sebenarnya punya trauma apa. Bagi mungkin teman-teman di sini yang punya trauma, menurut gua ke psikolog sih. Udah paling talk-chair menurut gua. Iya. Karena itu lagi balik lagi mereka paham ilmunya. Buat apa namanya buat teman-teman yang merasa punya masalah sih ceritain ke teman tuh nggak apa-apa, tapi lebih baik ke ahlinya sih menurut gua. Kadang diri ini juga kadang nggak dipungkiri bisa ibaratnya denial lah. Kita nggak mau mengakui bahwa kita memang butuh gitu loh. Kalau kita memang ada masalah atau kita punya hal-hal yang di luar logika gitu loh, yang nggak dipikirkan. Kita mendenial semua hal itu gitu. Padahal harusnya diterima aja. Itu salah satu pesan psikolog gue tuh, segala sesuatu yang datang ke lu yang tidak mengenakan lu tuh jangan pernah ditahan. Dilepasin aja, biarin dia masuk, karena kalau lu tahan lama-lama meledak. Entah dalam bentuk apa yang nggak ada yang tahu. Mungkin gitu sih teman-teman. Mungkin kalau di belakang ini di obrolan kita tadi ada pemikiran medis atau apa yang salah, mohon maaf karena semua based on pengalaman yang kita lihat dan kita rasa sih. Mungkin gitu ya. Mungkin ini kan serius nih, rada ini jokesnya dikit nih dari nih. Soalnya ini dari hati nih kita, yang semuanya dari hati, tapi karena emang ini lagi urgent Bang, masalah ini lagi urgent. Ya benar sih lagi urgent karena lagi top of mind kan. Apalagi dunia sekarang melanjut cepat. Dunia tipu-tipu, memang semua informasi harus kita konsumsi kan masalah. Iya, Cok. Overload, Cok, semuanya overload. Iya, overwork yang sebelumnya. Sekarang overload. Meninggal dengan tenang aja sulit Cok sekarang Cok. Mungkin kita ya di volume 5 kita akhiri di sini mungkin. Mungkin nanti lanjut di volume 6. Tadi kita ingetin lagi di volume ini 5 kan ya, di volume 4 bahwa kita nantinya akan visual. Kan nih kita kalau teman-teman lihat kan masih ada kertas gerak-gerak sama grafik doang nih. Nah nanti kita akan ada visual. Ini apa sih podcast kertas? Podcast kok kertas. Nah ini yang anjing nih, salah satu teman kita namanya si Dikodean. Itu nge-WA gue Bang. Si tukang pancing, si anak mancing itu nge-WA gue gini, Bang aku pusing ngelihat kertasnya bergerak-gerak. Bayangin, kan gobloknya manusia itu, berarti dia 20 menit dia liatin kertasnya kan. Itu untuk ditinggal aja, maksudnya ditonton aja gitu. Tapi kan aku juga mikir Bang kemarin, gimana kalau ada orang yang merhatiin fotoku terus ya, tapi keganggu karena kertasnya goyang-goyang kan. Oh maksudnya ada orang yang punya nafsu sama lu, kayak yang enggak ada. Kayak yang tupai yang punya nafsu sama lu. Agak tupai. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Kita lanjut lagi di volume 6. Nanti dikabarin di sono karena kita belum mikirin lagi. Oke, dadah.